Halo, saudara-saudara, jumpa lagi di bahas majalah lawas. Kali ini masih membahas majalah Rolling Stone. Sekali lagi buat yang bertanya-tanya ngapain saya bahas majalah-majalah ini. Ini majalah tempat saya kerja ya. Kalau saya tidak kerja di situ nggak akan saya bahas. Kemarin kan edisi Mei 2008. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi Juli 2008 edisinya. Saya agak lupa ya. Harusnya sih kenapa lompat, saya agak nggak mengerti. Apa kemarin dijadiin 2 bulan masa terbitnya Mei dan Juni atau tapi kayaknya sih nggak kelewat ya, saya lupa ya. Pokoknya ini yang berikutnya edisi Juli 2008, covernya Guitar Hero, Guitar Heroes 36 Guitar Heroes Indonesia katanya. Tapi yang masuk cover cuma ada 6. Ada Abdi, Bujana, Ian Antono, Eros Chandra, Ed Syahrani, sama Piu. Kenapa saya jadi lupa nama dia? Oke. Ini kami bikin covernya 36 Guitar Heroes Indonesia karena di Rolling Stone Amerikanya ada 100 Guitar Songs of All Time kalau nggak salah liputannya. Makanya kami bikin versi lokalnya, dibikin versi lokal dengan mengambil tema Guitar Heroes. Ini saya masih sedikit nulisnya di edisi ini ya. Dan kita lihat lumayan ada iklannya sedikit, ada Nokia, ada The Raconteurs feature-nya. Ada liputan dari Naughty by Nature di Indodance Music Festival. Sempat datang ke sini ternyata ya. Ada The Click Five, konser di Istora Senayan. Ini waktu itu Java Musikindo bukan yang bawa ya. Lagi masih rame-ramenya film konser yang dibikin sama Java Musikindo. Terus mana lagi nih? Oh, ada Ronald Disco. Ini saya yang wawancara ya. Iya bener, saya yang wawancara. Solo Gelo Disco katanya. Ini proyek musikalnya Ronald Surapraja ya. Dia sempat bikin Ronald Disco yang album perdananya, terus kedua Rocknal, dan ketiga belum ada. Karena albumnya tidak laku. Dan Ronaldnya sibuk menjadi MC dan penyiar. Ini kalau lokalnya ada Killed by Butterfly di rubrik rock and roll, terus ada Soul Vibe, tidak mengekor Malik dan ingin menghilangkan eksklusivisme katanya. Kalau yang masuk rubrik rock and roll dan ada tulisan breaking ini artinya mereka baru sesuatu yang baru atau band baru atau album baru, band baru kayaknya kalau nggak salah breaking tuh. Ada Q&A-nya Rivers Cuomo mirip ya. Di Rolling Stone juga ada Q&A. Kalau di Playboy ada 20Q. Nah, ini Q&A yang lokalnya saya yang wawancara Afgan yang baru terkenal banget waktu itu ya. Mukanya juga masih polos-polos, kalau sekarang kan udah dewasa ya. Saya lihat nulis begini, wannabe yang jadi somebody bicara soal lagunya yang mellow dan pengaruhnya terhadap lawan jenis. Saya tanyakan, ada peningkatan signifikan terhadap daya tarik Anda terhadap perempuan? Kata Afgan, nggak tahu ya. Soalnya gue sampai sekarang nggak laku-laku. Mungkin gue nggak melihat dari sisi itunya, hampir nggak pernah. Gue sebisa mungkin nggak mikirin kayak gitu. Kayak gampang mainin cewek. Jalan pikiran gue nggak kayak gitu. Atau Anda pemalu juga terhadap lawan jenis? Tanya saya. Kalau gue suka, gue malu. Kayak sekarang ini, gue lagi suka sama lama mikir terus ada deh. Nah, gue salting banget. Buat nyatain aja gue nggak berani. Oke. Ini music biz-nya Wendy Putranto alias Winestroke menulis soal produser rekaman, mengenal peran jenius di balik kesuksesan sebuah album rekaman. Tuh. Jadi dikaliku mengenai produser itu apa aja ada di sini. Kalau yang pengen tahu cari aja bukunya ya, ada Music Biz. Kumpulan tulisan Wendy Putranto yang dijadikan buku. Ini ada iklan Faris RM di Anthology Live in Concert. Ada Faris RM featuring Sharina, Coil, White Shoes and the Couples Company. Tuh. Kami bikin ini ada bonus CD Faris RM-nya yang edisi ini. Dan makanya
bikin konser. Jadi Rolling Stone Live ini adalah salah satu bidang usaha Rolling Stone ya. Ya event organizer lah. Makanya di belakang kantor Rolling Stone dibikin panggung yang permanen. Jadi supaya kalau bikin event udah gampang karena panggungnya udah ada, dan harapannya ya ada penghasilan tambahan dari situlah. Orang-orang bisa nyewa tempat itu. Bahkan Ananda Omes kawin di situ di Rolling Stone ya. Sama pokoknya ya si Rolling Stone Live ini adalah salah satu bidang usaha Rolling Stone lah. Ada random notes ini foto-foto ringan atau foto-foto yang tadinya mau dimasukin berita tapi udah terlalu jauh kelewat, jadinya dimasukin foto doang dan biasanya dikasih kutipan kayak caption berusaha lucu. Ini dia. Six String Sultans. Wah, sebelum rame YouTuber bilang Sultan Andara, Sultan Bintaro, Sultan apa itu? Kami bikin ini Six String Sultans. Yan Antono, Carani, Piu, Eros, Dewa Bujana, Abdi Negara. Apakah jadinya rock and roll tanpa keberadaan instrumen gitar? Berikut adalah para pahlawan 6 dawai yang telah berhasil membawa permainan suara dan eksplorasi mereka menjadi sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dan untuk melengkapi daftar, kami tambahkan pula beberapa nama baru penenteng kapak musik yang kian mendaki popularitas dalam kancah pergitaran nasional. Saya wawancara Abdi Negara. Abdi ini sama Bujana yang wawancara Ricky. Yan Antono saya wawancara juga. Carani Ricky. Terus Eros Chandra ini Ricky yang wawancara. Kata Eros, kalau aku tahu cara bikin lagu hits, aku sudah 1000 kali bikin yang kayak gitu. Oh ya, kutipan yang lain apa nih kutipannya? Kalau Abdi bilang lagu rock yang baik dibentuk oleh riff yang bagus, nada lagu yang bagus, dan lirik yang bagus. Dewa Bujana, kekurangan gue adalah nggak bisa gerak di atas panggung. Ya makanya Arman kan lincah, Bujana diem aja. Yan Antono, saya kurang suka distorsi sebetulnya. Sungguh pernyataan yang mengejutkan ya, datang dari seorang gitar rock. Carani gitaris rock. Carani jadi shredder waktu itu adalah tuntutan zaman. Carani masih senang pakai eyeliner. Kayaknya sampai sekarang masih senang pakai eyeliner. Piu, lead itu harus sesuatu yang bisa kita nyanyiin. Nah, itu saya wawancara. Terus ini ada profil-profil yang lain yang tidak diwawancara Q&A tapi dibikin ini ya, tulisannya profil. Ada Jopi Item, bapaknya Audi dan Steffi Item dan Yai Item. Ada Edi Kemput, Mus Mujiono, Pai Siburian, gitaris BIP, Doni Coil, John Paul Ivan, bekas gitaris Bumerang, Edwin Coklat, Adi Ardi Nugraha dan Arif Hamdani dari Pure Saturday, Doni Suhendra, Coki Bolimeyer dari Netra, terus Tohpati, Andra Ramadan, Rama Jacquemet, Beng Beng Pas Band, Jaya Iwan dari Rocks. Ada Andi Tillman. Ada Gadget Guitars. Ini ada Andi Tillman ini gitaris dari band legendaris, band Indo rock yang legendaris The Tillman Brothers. Wendy Putranto yang wawancara ya. Terus ada ini profil Gadget Guitars, gitaris yang unik teknik permainannya ya, dan berbeda. Ada Iwan Hasan, gitarnya begini. Ada Sony Irawan ini gitaris Sik band noise rock dari Jogja. Ada Sony Sik tuh. Sony Irawan. Terus Balawan yang gitu main gitarnya tuh. Kayak apa ya, main gitarnya tuh gitu dua dia, yaitu saya nggak ngerti lah. Ada New Blood-nya, Six Strings Gitar, ada Adrian Adi Utomo, Eben Agung Burger Kill, Gugun, Iman Jerox, Kubil Idris, Nikita Dompas, Prisa Adinda, sama Steffi Item yang sekarang sudah menjadi hits ya, Steffi dengan Dead Squad-nya dan Andre and the Backbone. Ini feature terjemahan dari Amerika Serikat. Ada 100 Greatest Guitar Songs of All Time. Ini lagu-lagu yang gitar driven ya, lagu-lagu yang lagu yang gitar banget lah. Nomor 1 itu ternyata Rolling Stone Amerika menetapkan lagu Johnny B. Good dari Chuck Berry yang dirilis tahun 58 sebagai lagu gitar terbaik nomor 1. Terus keduanya Purple Haze Jimi Hendrix.
Ketiganya itu ada Crossroads dari Cream. Empatnya You Really Got Me dari The Kings, tahun 64 rilisnya. Terus kelimanya Brown Sugar The Rolling Stones ya. Dan terakhirnya dari nomor 100 itu ada si Vicarious Tool. Tuh, ada wawancara-wawancara juga dengan gitaris-gitaris lawas dan gitaris-gitaris muda. Ini ada US Summer Tour Guide. Ya, apa band-band yang lagi tour summer 2008. Terus ya itu biasalah. Ada feature Goodnight Electric, judulnya Electric Youth, teks dan foto Hasif Ardiasyah. Ini Goodnight Electric lagi di Genting Outdoor Theme Park Malaysia. Hasif menulis gini leadnya. Goodnight Electric bertekad mempopulerkan musik mereka di luar tanah air kalau tidak terhambat oleh kehidupan pribadi masing-masing. Capek ya arah sana, coba arah sini. Ada The Eagles, Raja Rock California 70-an katanya. Peaceful Uneasy Feeling. Ini feature-feature terjemahan. Terus ini ada liputan profil Teenage Death Star yang baru merilis albumnya Long Way to Nowhere. Ini saya yang wawancara. Padahal saya juga yang nulis sleeve note-nya. Acong masih belum terlalu gemuk. Firman, Alvin, Iyo, sama Helvi di atas kantor Rolling Stone yang belum jadi waktu itu. Rolling Stone Cafe yang belum jadi waktu. Piknik alam bawah sadar ada. Ini juga saya motret waktu mereka rilis album. Saya lagi fase bubar dari Playboy, belum ada kerjaan. Akhirnya saya banyak mengisi waktu luang dengan dengan segala macam dikerjakan. Salah satunya motretin Teenage Death Star buat album. Terus ada ini rubrik apa ini ya? 3 wajah penantang bahaya yang prestasinya melesat secepat kendaraan mereka. Ada Alvin Bahar, Lee Wilson ini dari Bali, Alvin Bahar dari Jakarta, ada Alexandra Asma Subrata, Stars on the Edge, para pembalap ya. Fashionnya dari Amerika lah, ini biasa. Ada rubrik Rolling Stone Style, ini serius baru rilis album Serdadu Rock. Ini jadi Rolling Stone Style ini biasanya pemotretan semacam fashion, tapi bukan ya, pemotretan band atau penyanyi yang baru rilis album. Jadi dikasih porsi lebih banyak halamannya, tapi mereka lebih terkonsep fotonya. Ini kayak yang motretnya Ray Bahtiar ada di mana, Padalarang apa di mana kalau nggak salah nih. Itulah dekat-dekat daerah Padalarang itu loh. Ini adalah formasi terakhir Series sebelum nggak lama setelah ini Candil mengundurkan diri dan Series diganti vokalisnya sama si kok malah lupa nih ya. Intinya ini formasi terakhir Series. Terus kayak sih dengar kalau kata Candil sih mereka sekarang udah pernah kumpul-kumpul lagi dan mungkin bakal reuni lagi ya. Tuh. Nah, Rolling Stone Style, foto lebih terkonsep. Ada liputan Jakarta Rock Parade. Cuma berapa kali Jakarta Rock Parade ya, terus nggak jadi sempat mau ada digelar lagi tapi dibatalkan karena nggak ada sponsor kalau nggak salah. Ada feature RS Classic yang nulis Mas Denny MR. Sirkus kehidupan Hari Rusli. Ia berada di setiap aktivitas budaya, sosial, dan politik. Profesor musik yang menjadi sahabat para pengamen jalanan serta pengganggu rezim otoritarian Orde Baru. Bicara soal Hari Rusli ya, karena Denny MR banyak wawasannya dan yang tua-tua pasti dia menguasai ya. Ya kayak gitulah, ini review-reviewnya biasa. Super Glad saya kasih 2,5 bintang album flamboyannya. Rocker kebingungan, butuh produser yang baik. Alhamdulillah mereka tidak sensi dan album berikutnya menjadi lebih baik dari album ini. Jadi mereka bagus lah. Dibilang kurang bagus tidak marah dan menunjukkan bahwa bikin album yang lebih baik di berikutnya. Ya kayak gitu saja saudara-saudara. Terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya.